Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas Dogecoin karena Dogecoin ada breakout setelah sekitar 21 hari konsolidasi. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya memberikan pesan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Kemudian yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu. Dan yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, kenapa saya membahas Dogecoin? Ya, kalau beberapa orang bilang, Pak ini sudah ditinggal developernya seperti itu, atau istilahnya ditinggal orang lah, udah nggak begitu suka seperti itu lah. Oke lah, saya di sini hanya menganalisa. Ya, saya adalah trader teknikal. Jadi saya melihat data-data teknikal, saya melihat apa yang ada di layar, dan saya tidak mencoba memenuhi mindset saya, pikiran saya dengan berita seperti itu. Karena ya memang seperti itu, saya basicnya adalah technical trader, di saham pun juga sama. Ketika melihat satu saham breakout, ya seperti itu saya akan cek apakah breakoutnya dengan volume, apakah support resistannya tembus seperti itu. Saya tidak akan mencoba untuk mencari-cari berita, terutama ketika saham tersebut atau kripto tersebut belum bergerak. Jadi itu memang kebiasaan saya dari dulu, tidak mencari berita baru membeli barang, enggak. Karena kalau mencari berita dan membeli barang artinya dari berita itu kita isi mindset kita isi pikiran kita dengan berita dan dengan harapan bahwa suatu kripto, altcoin ataupun saham akan naik. Oh, udah baca berita kok, setelah baca gini ini kemungkinan naik. Kemungkinan itu adalah mindset yang kita bikin. Sedangkan sebagai trader teknikal seharusnya kita ngelihat apa yang ada di chart. Jadi bukan kita trading what I see, ya, maksud saya kita seharusnya trading what I see, what we see in the chart. Jadi kita itu trading dengan melihat apa yang ada di chart, bukan trading what I think gitu. Dengan trading kita tidak trading dari apa yang ada di mindset yang kita bikin sendiri. Mindset kita adalah misalkan ngelihat berita gini, oh nanti ini Dogecoin akan naik gini-gini. Padahal ya mungkin naik tapi perlu waktu seperti itu. Kalau technical biasanya melihat tanda-tanda kenapa naik. Oh naiknya yang karena memang breakout, ada volume seperti itu. Jadi saya mencoba untuk memisahkan pikiran saya dari berita-berita yang mungkin bisa mempengaruhi opini saya seperti itu ya. Saya murni technical. Dan alasannya kedua adalah juga saya nggak mungkin sempat waktu untuk banyak membaca seperti itu. Tapi kalau menggunakan sokongan teknikal, oke, itu adalah untuk pengambil keputusan tambahan secara sokongan news maksud saya, kalau itu juga oke. Tapi kalau saya pribadi akan mengutamakan teknikal dulu. Jadi sinyal-sinyal teknikal yang akan saya gunakan. Baik, kalau kelamaan saya membahas seperti ini Dogecoin juga sudah hampir naik terus. Oke teman-teman, salah satu concern saya di Dogecoin adalah kenapa cukup tertarik Pak? Kenapa masih cukup tertarik di Dogecoin? Oke, Dogecoin adalah salah satu dari beberapa altcoin yang masih cukup bagus, bisa bertahan di atas moving average 200. Ya teman-teman, ini adalah moving average 200. Dari beberapa altcoin teman-teman itu yang sudah saya cek, maksudnya bukan semua ya, hanya sekitar top 20 atau top 25 altcoin yang sudah saya cek itu hanya beberapa yang ternyata mampu bertahan di atas MA200. Ya, kalau teman-teman lihat ada Cardano, ada Matic ya, ada XRP baru saja masuk teman-teman ya. Ini ada XLM sudah lama di bawah. Nah, Dogecoin termasuk di atas ya, memimpin. Nah, ini juga EOS sendiri juga belum.
Ini juga dot baru saja masuk. BNB oke, sudah cukup lama ya masuk. Cuman kalau kita lihat, oke saya tambah lagi T-Full ya. T-Full ya udah di atas. Theta hampir nyampe ya. Nah, kalau kita lihat untuk Dogecoin sendiri dia sudah cukup masif berada di atas MA 200-nya. Walaupun dia tidak jauh-jauh dari MA 200-nya, tetapi dia cukup lama bertahan di area tersebut dan dia konsolidasi. Di video saya tadi judulnya adalah Dogecoin breakout after 21 days consolidation. Ya, perkiraannya adalah sekitar 21 hari ya. Tadi sih saya hitung sekitar 21 hari atau 20 hari seperti itu ya, atau 3 minggu. Dogecoin ini dia terkonsolidasi di area sini teman-teman, yaitu satu area MA 200. Jadi di sini memang sebenarnya harganya udah menyempit, udah narrow range ya namanya sideways seperti itu adalah masa tunggu. Masa tunggu biasanya. Dan saya sangat menyukai pola-pola konsolidasi. Ketika satu saham kripto ada konsolidasi, itu saya suka sekali karena saya memegang satu pepatah dalam trading bahwa consolidation atau narrow range candle tend to produce explosive move seperti itu. Jadi consolidation atau narrow range candle atau konsolidasi itu cenderung menghasilkan satu pergerakan yang eksplosif atau satu pergerakan yang sangat kuat. Semakin lama konsolidasi, maka ketika breakout bisa sangat kuat teman-teman ya. Karena apa? Karena sebenarnya konsolidasi itu adalah ciri-ciri fase akumulasi. Ya, akumulasi adalah fase pengumpulan, fase membeli lah istilahnya seperti itu. Membeli ya untuk harapan naik seperti itu kan. Jadi orang-orang yang sudah mungkin berpikir ini Dogecoin sudah murah, maka mereka starting to accumulate. Jadi mereka mulai untuk melakukan akumulasi. Dan sebenarnya kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat nih dari chart di sini, Dogecoin sendiri memang ikut ngedip, memang ikut turun saat Bitcoin ngedip. Jadi di sini ini adalah tanggal 19 Mei 2021. Saat itu adalah Bitcoin ngedip, semua altcoin ikut ngedip ya. Walaupun ada beberapa yang melawan. Kalau nggak salah ada ya Ethereum, yang melawan adalah Matic ya. Walaupun ada yang melawan seperti Matic ya teman-teman. Jadi pada tanggal 19 Mei Bitcoin turun, lainnya turun, Dogecoin turun. Ini saya beri tanda untuk Dogecoin turun ya. Terus kemudian low-nya dia sampai di sini. Dan kemudian dia close-nya sampai di sini. Artinya apa? Artinya sebenarnya ketika Bitcoin turun, dia ikut turun. Dan ketika dia sampai di dasarnya, sebenarnya ada perlawanan dari buyer Bitcoin. Sehingga dia memborong buyer Dogecoin. Sehingga dia memborong Dogecoin dan bisa naik seperti itu. Barang bisa naik karena dibeli. Seperti itu kan teman-teman? Baik, dua titik tersebut saya lingkarin teman-teman. Kenapa? Karena itu bisa menjadi tanda saya di mana sih kekuatan naiknya dari Dogecoin. Jadi Dogecoin di dalam garis yang bawah ini ternyata kemarin dia breakout di sini ya. Breakout dari garis low-nya ketika dia ngedip. Dan itu juga sebenarnya udah dites beberapa kali di sini teman-teman. Jadi tugas secara simpel aja sebenarnya tugasnya dari Dogecoin saat ini ya. Tugasnya dari Dogecoin saat ini minimal dia harus bisa keluar dari dua garis ini teman-teman ya. Yaitu garis yang pertama ini adalah low-nya ketika ngedip tanggal 19 Mei 2021. Dan yang di atas ini adalah close-nya ketika setelah ngedip atau setelah turun dalam 2021 tanggal 19 Mei. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama patokan dua titik penting ini dulu ya, yang pertama. Baru kemudian kita tarik Fibo-nya. Fibo-nya kita tarik untuk kita ngelihat pergerakan selanjutnya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi di sini saya menarik Fibo turun. Ini adalah Fibo yang mencari resistan dari
Dogecoin. Kalau tadi ini adalah resistan garisnya yang terbentuk karena historic price udah berhasil di break yang bawah, yang atas kemudian ada di atas itu perkiraan ada di 0,33 ya, 0,33 dolar. Sedangkan resistan Fibonacci pertama itu ada di 0,23 dolar, maksud saya 0,29 dolar, 0,297 dolar atau di 23,6 retracement. Dan ini resistan pertama. Ini adalah ujian pertama dari Dogecoin, apakah dia serius untuk naik, teman-teman. Karena sedemikian, karena volume juga belum begitu ngebentuk, Mungkin karena orang masih menunggu breakout candle ini dulu, teman-teman ya. Kenapa ya? Karena orang tentu akan memikir, serius nggak sih si Doge ini untuk bergerak seperti itu? Karena teman-teman yang sudah lama di channel saya tentu tahu bahwa area 0 sampai 23 ini, 0 sampai 23 retracement ini, saya memberi labelnya sebagai spekulatif buy area ya, teman-teman. Spekulatif buy area adalah bagi Anda yang suka spekulatif, mungkin sudah akan positioning di bawah. Ya, seperti itu teman-teman. Memang positioning di bawah itu bagus ketika harganya naik, teman-teman, tentu untungnya lebih besar daripada yang lain. Namun demikian apabila area konsolidasi itu terlalu lama, apalagi tidak ada range yang jelas seperti ini, teman-teman. Misalkan range-nya itu seperti ini, konsolidasinya masih oke, teman-teman bisa trading beli di bawah, jual di atas ya, teman-teman. Namun demikian kalau misalkan konsolidasinya itu kan seperti ini saja, ya mungkin teman-teman benar-benar diuji kesabarannya. Apakah teman-teman sabar memegang barang dengan range yang sangat sempit seperti ini? Makanya bagi sebagian trader, mereka akan menunggu ketika breakout ya, ketika di bawah dia mungkin belum beli, ketika hampir-hampir breakout dia sudah pasang buy stop di sini. Buy stop adalah order yang akan tereksekusi ketika harganya melewati satu titik referensi tertentu ya, breakout seperti ini. Ketika misalkan dia memberi referensi di sini, dia breakout beberapa titik di atas resistan, maka di sini adalah ada satu buy stop atau order yang akan men-trigger setelah kondisi harga tertentu tercapai. Oke teman-teman, itu untuk Dogecoin USD. Saya coba sekarang akan membahas Dogecoin IDR karena banyak subscriber saya yang juga menggunakan IDR. Oke teman-teman, di sini ya, iya kan? Seperti ini adalah untuk Dogecoin. Oke, saya akan cerita dulu titik garis ini apa. Jadi garis ini teman-teman, ini adalah di sekitar 2.500. Ini menurut saya sangat penting karena karena Dogecoin sudah 3 kali dia menjadikannya titik ini sebagai support yang kuat. Makanya titik ini kemarin saya gunakan untuk mencari support ketika Dogecoin turun seperti ini. Jadi tren yang saya tarik saat ini adalah dari sini ke sini teman-teman. Saat itu maksud saya di sini, dari swing low di sini teman-teman ya, kemudian ke swing high di sini di 10.900. Terus di dalam pergerakan naik ini teman-teman, yang waktu itu Saturday Night Live kalau nggak salah ya, terus dia turun terkoreksi dengan support pertama ada di 9.000-an, jadi 9.000 saja. Bagi teman-teman pengikut saya, channel saya, tentu masih ingat bahwa support dari Bitcoin adalah 9.000, 7.700, 6.800 ya. Karena di sini juga ada rejection, ada resistan. Nah, setelah resistan turun ini kan dia ke 2.500 baru naik ke atas. Jadi 6.800 support, kemudian 5.800, baru kemudian 4.300. Oke. Saya coba samain dengan chart Doge USDT teman-teman ya. Jadi di sini ini adalah low-nya ketika ngedip tanggal 19 ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu di sini nanti kisarannya ya, di sini perlu diperhatikan. Kemudian high-nya di sini teman-teman, itu kisarannya adalah di sini. Ya. Jadi untuk Dogecoin saat ini kan dia masih berada di area konsolidasi, area spekulatif. Spekulatif itu dari 0 sampai 23 ya.
yaitu dari 2500 sampai 4321 itu. Kalau bagi saya ini masih sifatnya masih konsolidasi. Sedangkan untuk tugas dari Dogecoin sendiri, dia harus bisa keluar dari sini, garis pertama ini di kisaran 4000. Jadi 4000 ya, perhatikan 4000. Kemudian 4300. Resistan pertama Fibonacci-nya. Kemudian ada di 5150. 160. Oke, kemudian ada di 58. 5800. Jadi saya masih menggunakan Fibonacci yang lama. Kenapa ya? Karena ini masih valid juga dan itu juga sudah cukup teruji teman-teman, seperti resistan pertama ya. Seperti resistan pertama ada di sini, ini juga diuji beberapa kali kan ya. Ya, kemudian juga di sini nanti ada 58 juga diuji beberapa kali ya. Jadi cukup valid menurut saya. Terus kemudian ada 68 seperti itu. Oke. Ini adalah Dogecoin tanpa indikator teman-teman ya. Tanpa indikator karena hanya menggunakan Fibo saja dan juga menggunakan garis-garis saja. Sekarang akan saya berikan Dogecoin dengan indikator ya teman-teman. Indikator kalau tadi di dalam sini, di dalam pergerakan ini ada konsolidasi, ada narrow range ya. Ada satu konsolidasi di mana konsolidasi itu saya sampaikan adalah penting karena konsolidasi banyak sebagai akumulasi. Terbaca di sini narrow range atau range yang pendek dari pergerakan candlenya ini adalah konsolidasi. Terlihat juga di sini harga terkonsolidasi dalam moving average teman-teman ya. Moving average-nya terkonsolidasi. Ciri-ciri dari moving average terkonsolidasi adalah MA, beberapa MA akan berbelit jadi satu. Seperti ini. Jadi ini adalah ciri bahwa saat ini harganya terkonsolidasi ya. Jadi moving average-nya berbelit seperti ini. Moving average-nya saling berbelit, itu adalah konsolidasi. Lebih tepatnya yang seperti ini teman-teman ya. Ini misalkan moving average pertama ya. Kemudian ini moving average kedua, dia berbelit saja. Dan ini ketiga juga berbelit saja. Nah, dari MA-nya sendiri, dari MACD-nya teman-teman, memang ada kecenderungan naik untuk MA ya, baik MA histogramnya maupun MACD line dan signal. Untuk MACD line dan signal sudah mulai ada bentuk yang jelas. Sedangkan untuk MACD histogram saat ini memang sudah di atas 0 dan mulai tinggi teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman, mulai tinggi. Ini sebenarnya adalah satu pertanda. Nah, ini muncul lagi teman-teman. Ini tepat jam 8 teman-teman ya. Jam 8 atau jam 7 WIB, sekarang jam 8 WITA waktu Balikpapan. Ini barusan nongol histogram yang lebih tinggi dari sebelumnya dan ini candlenya juga sudah lahir. Memang ini salah satu pertanda bahwa ini barang mengalami penguatan. Jadi secara histogram oke, lahir histogram baru yang lebih tinggi dari sebelumnya dan secara MACD line dan signalnya juga oke. Jadi harganya MACD yang biru. Oke, teman-teman, MACD yang biru saya klik dulu. Yang ini ya, yang ini sudah yang biru MACD. Oke, sebentar saya geser dulu, saya nggak bisa lihat. Yang biru MACD lainnya dia sudah berada di atas signalnya ya teman-teman ya. Nah seperti itu nih. Kalau signalnya yang merah, ini ya, ini oke, yang merah ini. Baik teman-teman, nah setelah dia mencoba untuk naik, teman-teman yang mesti perhatikan adalah resistannya yang tadi ya teman-teman. Kalau indikator sifatnya hanya membantu. Nah, di sini teman-teman juga bisa gunakan indikator. Perhatikan indikator MA teman-teman ya. Tadi saya sampaikan ketika harganya ketika MACD-nya saling berbelit seperti ini, itu artinya harganya terkonsolidasi. Nah, nanti perhatikan teman-teman ketika ini MA200, ketika MA5-nya, MA20-nya udah mulai membuka seperti ini. Jadi ini misalkan ini MA20-nya ya. Misalkan ini MA5-nya ya. Terus ini 200-nya. Nah,
Teman-teman perhatikan jarak keduanya. Ini adalah pertanda satu tren itu mulai membuka naik. Ya, ketika seperti ini, maka biasanya nanti di sini nanti biasanya histogramnya akan ikut naik kencang, teman-teman ya. Dan biasanya hal-hal seperti ini hanya bisa terjadi apabila ada volume. Namun kalau kita lihat di sini belum ada volume yang benar-benar besar, teman-teman ya. Tapi mungkin saja itu karena saat ini Dogecoin sendiri masih berada di area spekulatif atau 0 sampai 23. Jadi mungkin setelah breakout baru pada tertarik seperti itu. Baik, teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment membahas Dogecoin yang telah breakout setelah beberapa hari konsolidasi.